Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Deliananda Ismail, jurusan S1 Farmasi dengan NIM 2420141. Yang terhormat Bapak dosen Dr. Kasman SPD MPDI. Dalam hal ini saya akan membawakan presentasi tentang syariah Islam. Baik, kita akan masuk pada pengertian dan istilah syariah dalam Islam. Syariah berasal dari bahasa Arab, di mana yang artinya adalah jalan atau cara dalam konteks Islam. Syariah juga merujuk pada aturan atau hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatur aspek kehidupan manusia. Syariah juga meliputi aspek keyakinan, ibadah, muamalah, dan yang pastinya adalah etika. Selain itu, pengertian dari syariah Islam adalah sistem hukum yang menjadi pedoman hidup bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan mereka sehari-hari. Selain itu juga, kenapa? Karena syariah Islam itu mengatur hubungan antara manusia dengan Allah dan manusia dengan manusia dan juga manusia dengan lingkungan. Nah, setelah kita membahas istilah dan pengertian syariah dalam Islam, kita merujuk pada sumber hukum syariah dalam Islam, di mana dalam sumber hukum ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah Al-Quran, yaitu kitab suci umat Islam. Yang kedua adalah hadis, suatu perkataan atau perbuatan yang dilakukan atau ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW yang terdahulu, dan itu sudah menjadi sumber kedua syariah dalam Islam. Dan yang ketiga adalah ijma. Nah, ijma ini adalah suatu kesepakatan yang disepakati oleh ulama-ulama yang terdahulu. Dan yang terakhir adalah qiyas, di mana qiyas ini adalah analogi atau perbandingan perkara yang belum ada hukumnya dengan perkara yang memang sudah ada hukumnya. Nah, setelah itu kita masuk pada klasifikasi hukum dalam syariah Islam, di mana dalam klasifikasi ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, asas syarah, di mana ketentuannya ini memang sudah jelas dalam Al-Quran dan Al-Hadis, dan sudah memang terikat dengan seluruh umat Islam. Dan yang kedua, furu' syarah, di mana furu' syarah ini sebenarnya adalah perkara yang tidak ada ketentuannya. Dan dalam Al-Quran dan Al-Hadis ini memang tidak terikat, kecuali diterima oleh ulil amri terdekat. Selanjutnya kita masuk pada sifat hukum syariah dalam Islam, di mana sifat hukum ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, bidimensional. Yang kedua, adil. Yang ketiga, individualistik. Yang keempat, stabil. Dan yang kelima atau yang terakhir itu berkembang. Nah, selain itu juga ada dalam disertai dalil-dalil yang sudah memang tertera dalam Al-Quran. Yang pertama adalah dalil Asy-Syura. Ya. Asy-Syura ini ayat 13 dan ayat 21. Kemudian Quran surah Al-Maidah ayat 14 dan selanjutnya Quran surah Al-Jasiyah ayat 18. Setelah membahas dalil-dalil ini, kita masuk pada pengaruh syariah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pengaruh syariah dalam kehidupan sehari ini sebenarnya terbagi menjadi 2, tapi dalam satu perkara itu atau dalam satu penjelasan itu terbagi lagi menjadi 2 perkara atau 2 poin. Saya sebut 2 poin. Nah, yang pertama itu poin pertama itu adalah etika dan moralitas. Nah, di mana ini memang syariah sudah menegaskan bahwasannya kita sebagai umat Islam itu harus memiliki moral atau etika. Ya, yang di mana syariah menekankan bahwasannya harus jujur, mempunyai integritas, saling menghormati dan berbuat baik dalam interaksi sosial. Nah, poin yang kedua itu transaksi ekonomi, di mana syariah itu melarang riba atau bunga, yang kita bisa disebut dengan peminjaman uang. Ketika kita pinjam uang terus kita harus mengembalikan dengan jumlah yang lebih dari itu, tidak sesuai dengan apa yang kita pinjam. Nah, yang kedua itu adalah ibadah dan ritual. Ini aspek kedua di poin yang pertama. Itu ibadah dan ritual itu sebenarnya syariah sudah mengatur kewajiban itu, seperti kewajiban kita untuk beribadah seperti puasa, zakat, sholat, dan haji bagi yang mampu. Nah, itu sudah tertera juga di penjelasan ulama-ulama yang terdahulu. Nah, poin yang kedua dan terakhir itu keluarga dan hubungan sosial. Syariah itu mengatur hak dalam kewajiban dalam berkeluarga.
termasuk tanggung jawab dalam pendidikan dan perlakuan adil terhadap semua anggota keluarga. Selanjutnya kita sudah membahas tentang isi-isi dari presentasi PowerPoint saya, dan kita akan masuk pada langkah terakhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya adalah syariah itu adalah suatu sistem hukum yang mengatur berbagai aspek umat Islam dalam kehidupannya sehari-hari. Di mana ketika kita memahami lebih dalam soal syariah Islam, umat Islam itu dapat menjalani hidup sesuai dengan Islam yang menjunjung tinggi keadilan, kebaikan, dan kesejahteraan. Mungkin itu presentasi saya pada hari ini. Hak fastabiqul khairat, nun wal qalami wa maisturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.